Selamat datang di ruang podcast ceria Puskesmas Labuhan Haji. Calon pengantin atau catin yang akan menikah merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga. Sehingga sebelum menikah, calon pengantin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya agar dapat menjalankan kehamilan sehat, sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang sehat dan menciptakan keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam acara Pocet, Podcast Ceria Puskesmas Labuhan Haji, di mana pada hari ini saya tidak sendiri, tentunya ditemani dengan narasumber kita yang kita sebut saya Bunda ya, Bun. Ya, gimana kabarnya, Bu? Ini Bunda kita semua ya. Baik. Bundanya para remaja ya. Mungkin Ibu sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu, Bu. Baiklah, sebenarnya ini podcast yang kedua kali, Ibu Bidan Syarifah. Cuman yang kemarin itu mengenai remaja, seputar remaja, dan yang sekarang mengenai seputaran calon pengantinnya ya. Jadi udah kedua kalinya. Jadi saya sendiri Bidan Nurul, nama lengkapnya Bayi Nurul Hikmah, tapi biasa dipanggil Bidan Nurul. Apalagi ya, saya dari Tanjung ya, seperti perkenalan sebelum-sebelumnya. Mungkin juga sahabat-sahabat sehat juga sudah tahu bahwa saya juga bekerja di Puskesmas Labuhan Haji, dan kebetulan sebelumnya memegang program remaja dan juga Kespro ya. Jadi sebenarnya remaja dan catin sambung menyambung. Ya. Pada kesempatan hari ini tema kita itu sangat menarik, Bu. Saya sangat excited sekali soalnya ini mengenai catin, Bu ya. Bagi para calon pengantin yang khususnya akan menikah, tentunya kali ini temanya itu sangat menarik. Ya, gimana sih latar belakang adanya program pemeriksaan catin ini, Bu? Sebenarnya pemeriksaan catin ini mungkin seperti kita ketahui bahwa ini udah lama, sudah lama sekali pemeriksaan catin ini. Bahkan saat saya pun ibu-ibu kita malahan sudah kena sebenarnya dengan sudah terpapar dulu dengan pemeriksaan calon pengantin, dan mungkin dulu lebih cuman hanya suntik TT aja pelayanannya dulu. Jadi kalau ibu-ibu kita dulu biasanya pas saya kecil-kecil pun gitu, ibu-ibu waktu masa kecil saya juga melakukan pemeriksaan, katanya kalau ndak kita suntik ndak dikasih menikah, seperti itu ya. Jadi itu juga tertuang dalam Permenkes nomor 97 tahun 2014 tentang pelayanan kesehatan sebelum hamil. Jadi ada serangkaian pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan yang seharusnya dilakukan oleh semua perempuan sebelum hamil, yang dimulai dari remaja, calon pengantin itu sendiri, dengan harapannya nanti untuk dalam rangka menjalani kehamilan, persalinannya, bahkan melahirkan anaknya, semuanya dalam kondisi yang sehat, seperti itu. Terus ternyata sampai sekarang padahal pergeseran waktu demi waktu, seharusnya catin ini juga sudah ini menjadi hal yang keharusan gitu, seharusnya dilakukan untuk pemeriksaan kesehatan. Dilihat dari masih tingginya angka kematian ibu kita, angka kematian bayi kita, terus angka pernikahan di usia dini juga masih tinggi, dan juga sekarang yang paling ini mungkin stunting, ya, angka stunting kita juga semakin tinggi karena tidak adanya tadi pemeriksaan tadi, kesiapan dari awal. Jadi serangkaian kegiatan tersebut seharusnya dilakukan di saat remaja, ya. Jadi dan fokusnya mungkin di saat jadi calon pengantin, seperti itu. Berarti apa aja sih jenis-jenis pemeriksaan catin itu, Bu? Yang kita layani di sini biasanya pemeriksaannya kita lakukan sebelum KIE, ya. Kita KIE di situ. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita melakukan KIE dulu mengenai penyakit menular, yang ada penyakit keturunan juga, penyakit tidak menular, ya.
juga dari riwayat penyakit keluarga dan riwayat penyakit ya kedua belah calon pengantin tadi. Nah, ada juga screening yang kita lakukan kejiwaannya juga, karena kalau orang menikah itu kan tidak hanya sehat fisik tapi juga psikologisnya, kejiwaannya. Jadi di situ ada screening kejiwaannya juga ya. Terus screening lain termasuk gizi. Di situ kita dengan timbang berat badan, tinggi badan atau melihat IMT-nya. Karena kita tahu bahwa IMT yang normal itu 18,5 sampai 25. Nah, kenapa mesti kita lakukan pemeriksaan tinggi berat badan? Tadi kalau IMT-nya misalnya melebihi dari 25, kita takutnya nanti calon ibunya yang mungkin yang perlu kita ini takutnya fokuskan, takutnya dia obesitas. Kalau yang kurang dari 12 tadi kek ya, yang nanti juga mempengaruhi dalam proses rangkaian proses tersebut tadi, kehamilan, persalinan dan juga nanti kelahiran bayinya. Terus adapun juga penyakit menular seksualnya ya. Nah, karena kita tahu bahwa masih tinggi penyakit penularan untuk penyakit menular seksual. Terus untuk selain itu juga untuk pemeriksaan HB, ya hemoglobin, karena kita tentunya tidak mau si catin ini nanti kondisinya anemis dalam menjalankan kehamilannya tadi. Jadi dipersiapkan dari sejak dia jadi calon pengantin. Nah, adapun nanti misalnya setelah dilakukan pemeriksaan dan screening tadi, seandainya dia mendapatkan ada penyakit, dia akan kami rujuk untuk konsultasi dengan dokter sampai dengan misalnya penyakitnya bisa terkontrol ataupun terobati dulu, seperti itu. Dan juga ada konsultasi gizi juga kami lakukan di sini. Nanti calon pengantin yang seperti tadi, kalau misalnya dia obesitas atau kek, kami akan arahkan untuk konsultasi ke petugas gizi. Terus kan biasanya Bu ada suntik TT itu ya Bu ya? Oh iya, satu lagi ya, pelayanan suntik TT ya. Biasanya kan yang kita tahu nih dari masyarakat tuh takut banget yang namanya suntik TT, karena biasanya kata orang tuanya itu nanti hamilnya bisa telat hamil gitu Bu, terganggu kayak gitu. Apa benar itu Bu? Ya, alhamdulillah, tapi ya sebagian besar catin yang kita layani di sini tidak ada yang takut lagi dengan suntik TT, karena KIE, informasi yang kita berikan sebelumnya sebelum melakukan atau memberikan pelayanan imunisasi TT, kita menjelaskan apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya dan seperti apa penyuntikannya. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu ke calon pengantin. Jadi sangat berfungsi sekali, karena ini di screeningnya sebenarnya dari imunisasi itu dari mulai SD. Pemberian imunisasi itu akan dikatakan lengkap setelah dan bisa terprotek setelah 5 kali pemberian, termasuk dari calon pengantin ini, dan nanti di saat dia hamil 2 kali. Jadi enggak berpengaruh itu Bu ya untuk kehamilan. Benar ya. Jadi tidak ada sedikit pun pengaruhnya untuk dia telat hamil atau tidak bisa hamil. Seperti itu. Manfaat dari pemeriksaan catin ini bisa dirinciin seperti apa enggak Bu ya? Manfaatnya ya untuk terutama untuk kesehatan calon pengantin sendiri ya. Jadi pasangan menikah itu harus dalam kondisi sehat. Terus yang kedua, untuk seandainya ada pasangan yang memang ada penyakit, nah jadi bisa terkontrol dan terobati dengan secara cepat atau dari sejak dini ya. Terus yang selanjutnya untuk meminimalkan penularan, terutama penyakit menular seksual yang seperti kita ketahui juga kita melakukan screening tersebut ya. Nah terus untuk yang selanjutnya yang tadi untuk meminimalkan angka kejadian yang lagi ini ya marak sekali sekarang, stunting. Stunting ya. Terus kalau ada ini pemeriksaannya abnormal, gimana langkah selanjutnya yang kita lakukan Bu? Ya, alhamdulillahnya juga ya,
hampir tidak terlalu ini ya, dari semua calon pengantin yang pernah berkunjung, semuanya dalam kondisi sehat, dan seandainya pun ada salah satu pasangan misalnya menderita penyakit, biasa kami konsulkan sesuai dengan masalahnya ya. Misalnya dia seperti tadi masalahnya misal ke arah gizi, kita konsulkan ke petugas gizinya ya. Kalaupun misalnya dia ada penyakit tertentu, misalnya penyakit menular seksual, mungkin kita langsung mengarahkan untuk kolaborasi dengan dokter ya untuk pemberian terapi dan KIE-nya. Terus kalau semisal nih Bu, ada yang pasangannya yang tidak sehat nih Bu ya, apakah pernikahannya itu bisa diundur atau bisa saja dibatalkan gitu Bu? Kalau pernikahan jangan dibatalkan ya, karena sesuatu yang baik itu harus disegerakan. Masya Allah. Jangan ditunda-tunda ya. Kalau jodoh sudah datang tidak boleh ditunda ya. Nah, adapun misalnya dari kedua belah pasangan yang udah mempersiapkan diri untuk menikah, terus tiba-tiba setelah melakukan pemeriksaan, misalnya nih suami atau istri menderita penyakit. Nah, jadi pernikahan itu tidak dibatalkan. Nah, jadi tetap dilaksanakan, tapi mungkin gitu seandainya yang calon laki-lakinya misalnya menderita penyakit, ya diobati. Misalnya yang calon ibunya misalnya yang perempuannya menderita penyakit yang akan nanti misalnya mempengaruhi kehamilannya dan juga bahkan persalinannya, atau anak yang akan dia lahirkan nanti misalnya juga akan bermasalah gitu. Mungkin ditunda dulu sampai dengan penyakitnya sembuh gitu. Kehamilannya ditunda dulu, bukan perkawinannya. Ya, tolong digarisbawahi ya. Jadi bukan pernikahan yang dibatalkan. Janur kuning sudah melengkung ini masalahnya ya. Iya Bu, usia yang bagus gitu untuk menikah sebenarnya berapa nih? Kan biasanya ada nih catir nih yang di bawah umur. Jadi sama aja nggak pemeriksaannya atau bagaimana? Ya, jadi untuk pemeriksaan pernikahan dulu ya, sesuai dengan Permenkes nomor 16 tahun 2019 bahwa pernikahan itu baik laki-laki dan perempuan sebaiknya pada usia 19 tahun ya. Nah, tapi itu untuk pernikahannya sendiri ya. Cuman kalau untuk dia calon perempuannya, mempelai perempuannya untuk hamil dan melahirkan, sebaiknya ditunggu yang pas nih usianya 20 tahun ya. Karena harapannya usia 20 tahun, misal dia menikah umur 19 tahun, ya ditunda dulu setahun misalnya dengan KB dengan melakukan konsultasi KB alat kontrasepsi yang memang untuk tujuannya untuk menunda dulu ya, menunda 1 tahun sampai benar-benar pas gitu. Kalau kita kan di kebidanan pasnya 20 tahun nih, baru yang benar-benar organ reproduksinya seorang wanita itu sudah benar-benar siap gitu. Mateng ya, seperti mangga ya. Benar-benar udah mateng di situ untuk udah siap dibuahi, dan juga nanti udah siap untuk dilewati janin atau bayi di saat proses persalinannya. Seperti itu. Terus untuk usia yang di bawah umur ini Bu, gimana pemeriksaan catirnya, apakah sama atau bagaimana? Ya. Untuk yang di bawah umur sama aja sebenarnya ya, sama aja karena seperti tadi kita tidak bisa menghindari kalau sudah terjadi pernikahan atau perkawinan, dan juga tidak boleh dibatalkan ya, karena seperti tadi bahwa kalau sudah ada ini jodoh sudah datang atau niatan atau misalnya pihak keluarga sudah ada lamar segala macam, kan tidak mungkin ditunda ya. Nah, dan biasanya pernikahan di bawah umur itu terjadi karena sesuatu dan lain hal. Biasanya seperti itu ya. Misalnya KTD ya, atau yang diakibat karena seks bebas ya. Tapi pemeriksaannya sama aja, cuman kita mungkin lebih intens aja gitu karena dia kan ini masih di bawah umur gitu ya. Seandainya seperti tadi kita menunda dulu terjadinya kehamilan. Tapi kalaupun kehamilan itu sudah terjadi atau KTD ini kehamilan yang tidak diinginkan,
kehamilan tetap dilanjutkan, tapi mungkin sekarang kan pemeriksaan kita udah harus ada USG, ketemu dokter sampai 2 kali, bahkan ada juga konselingnya untuk dianjurkan untuk pemeriksaan ke spesialis ya. Cuman agak mungkin lebih intens lagi kalau yang di bawah umur seperti itu. Ya. Terus target pelaksanaan program Catin ini siapa aja sebenarnya, Bu? Untuk targetnya ya pasangan yang sudah siap, yang ini calon pengantin yang tentunya seperti tadi dengan range usia yang harapan kita jangan sampai di bawah umur 20 tahun ke atas lah ya. Yang sudah dalam artian ya yang udah siap menikah sebenarnya ya, baik siap mental, fisik dan sosialnya. Ya mirip-mirip kayak saya lah, Bu. Iya, seharusnya perlu diketahui juga nih di Sarifah seharusnya ini udah sebenarnya udah lebih dari siap banget ya. Tapi mungkin ya kembali lagi ya, kita serahkan ke Maha Kuasa ya. Semuanya. Terus gimana nih harapan Ibu sebagai pemegang program tentang program Catin ini ke depannya untuk masyarakat? Harapan kita sih karena ini bahkan perlu diketahui juga di Dinas Kesehatan Lombok Timur juga ada semacam inovasi gitu. Daku Cakep ya, kalau tidak salah inovasi. Daku Cakep itu dari KUA Catin ke Puskesmas. Maksudnya KUA merekomendasikan bahwa calon pengantin ini perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan dulu gitu sebelum dilangsungkan pernikahan. Nah, harapannya seluruh sasaran Catin di wilayah kerja kita ini bisa melakukan pemeriksaan kesehatan tanpa terkecuali. Jadi semuanya harus melewati proses tahapan pemeriksaan kesehatan ini, jangan sampai dilewati. Jadi itu harapan kita, terutama di wilayah kerja kita Puskesmas Labuan Haji. Dan juga harapan kita juga yang kedua nih dari lintas sektoral ya. Jadi kepada lintas sektoral mungkin KUA ataupun para kader yang sekarang kan bu kadernya udah ada LC-Mil nih. Jadi pendampingan setelah dilakukan pemeriksaan, jadi ada pendampingan juga sama ibu-ibu kadernya. Jadi kita harapkan mungkin supportnya dan kerjasamanya untuk ini pemeriksaan calon pengantin ini yang kita sangat ketahui bahwa benar-benar penting lah untuk pemeriksaan ini gitu, untuk kelangsungan salah satu juga tujuan untuk kelangsungan pernikahannya sebenarnya kan, karena di situ ada hak-hak juga, hak-hak reproduksi kan. Jadi ketika ada bimbingan Catin kita juga menyampaikan hak-hak bereproduksi di situ. Jadi kapan waktunya punya anak gitu, berapa anak yang harus dia lahirkan juga. Jadi mempunyai hak yang sama juga calon pengantin laki-laki dan perempuan ya. Dan alhamdulillah sudah dalam setahun KUA sudah biasanya 3 kali gitu melakukan bimbingan calon pengantin, dan juga kami dari ini biasanya dihadirkan sebagai fasilitator untuk menyampaikan kesehatan reproduksi, dan tahun ini sudah 2 kali, tinggal 1 kali. Dan kebetulan saya sendiri juga sering diminta dari tahun sebelumnya. Ya, seperti alhamdulillah. Ya mudah-mudahan calon pengantin kita semuanya sehat. Amin. Dan nantinya tentu akan menjadi sasaran ibu hamil kita juga ya sebagai bidan ya di program kesehatan ibu dan anak. Iya. Oh ya, satu lagi nih Bu. Kalau di Puskesmas pemeriksaan Catinnya itu kapan aja sih sebenarnya? Ada waktunya nggak gitu? Kalau pemeriksaan Catin nggak ada waktunya, kapan saja. Ya. Mau yang jelas hari kerja, hari buka ya, hari buka Puskesmas ya. Berarti Senin sampai Sabtu ya? Senin sampai Sabtu ya. Jadi untuk para Catin jangan ragu lagi untuk memeriksakan diri ya ke Puskesmas, soalnya ini banyak sekali manfaatnya untuk kedepannya. Kayak atau tadi Daku Cakep ya? Iya, Daku Cakep. Dari KUA Catin ke Puskesmas. Oke. Luar biasa sekali perbincangan pada hari ini.
dengan bunda kita semua nih, bundanya para remaja. Bunda ya, Masya Allah bunda ya. Iya, oke. Kalau begitu saya tutup pertemuan pada hari ini. Kalau ada salah dan kurang mohon dimaafkan. Kalau ada lebihnya nggak usah dibalikin aja, disimpan aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat.